Suara pemulihan. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Kukuh, dalam Dunia Firman atau program Dufan yang akan mengekspos secara biblikal, secara alkitabiah, apa saja yang terdapat dalam firman Tuhan dan relate hubungan dengan kehidupan kita. Saya mau sharing sekarang tentang maut. Maut itu terbatas. Maut atau death. Death, kematian. Maut. Apa sih arti daripada maut? Death atau maut itu artinya, saya melihat dalam kamus, itu adalah the end of life. Berakhirnya kehidupan. Itu maut. Dan firman Tuhan berkata bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau beroleh hidup kekal berarti tidak ada maut, tidak ada kematian, atau tidak ada yang namanya batas daripada kehidupan. Tetapi ada maut. Nah, maut juga artinya penghentian yang tidak dapat dikembalikan lagi. Jadi kalau seseorang sudah berada di dalam maut, itu tidak ada jalan menuju kehidupan. Tidak ada jalan untuk dihidupkan lagi. Sekali dia masuk ke dalam maut atau akhir dari kehidupan, maka dia berada di sana seterusnya, selamanya. Tapi ada satu jalan memang, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata, I am the life and the resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hiduplah kembali meskipun dia sudah mati. Nah, sekarang kita melihat maut. Karena banyak orang yang sepertinya dibayang-bayangi oleh maut, dibayang-bayangi kematian. Kesana sial, kesini kecelakaan, kesini mau ditimpa sesuatu yang sepertinya mengharapkan dia alami kematian, kayak dikejar maut terus. Sehingga kemudian dia pergi ke dukun kah, atau diruat kah, atau pergi ke hamba Tuhan, doakan saya kok sering kali saya mau mati, kayak dikejar maut terus. Nah, di firman Tuhan dikatakan bahwa maut itu terbatas. Maut itu ada batasnya. Nah, kita melihat Roma pasal yang ke-5 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi maut berkuasa sejak Adam sampai Musa. Bahkan atas mereka yang dosanya tidak serupa dengan pelanggaran Adam, yang merupakan gambaran dari Dia yang akan segera datang. Maut berkuasa sejak Adam manusia pertama. Tentunya sejak Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa. Karena apa? Dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu manusia pertama itu Adam. Kesalahan satu orang berkuasa atas orang itu, yaitu Adam. Tapi kemudian maut itu menyebar. Maut masuk melalui dosa. Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan maut masuk oleh dosa itu, demikianlah maut menyebar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika dosa masuk melalui Adam, maut masuk melalui dosa. Jadi kesalahan manusia pertama, Adam, membuat dosa masuk. Pintunya adalah kesalahan Adam, pelanggaran Adam, pintu dosa. Namun dosa sendiri menjadi pintu dari maut atau kematian, atau penghentian daripada kehidupan. Maut masuk melalui dosa, dosa masuk melalui Adam, sehingga maut menyebar ke semua orang karena mereka telah berbuat dosa. Karena telah berbuat dosa, dosa menjadi pintu maut, kematian. Tapi firman Tuhan katakan maut berkuasa dari Adam sampai Musa saja.
Musa di peristiwa yang mana? Apakah dia waktu menjadi pangeran di Mesir? Atau saat dia memimpin Israel keluar dari Mesir? Maut berkuasa hanya sampai ketika Musa menerima 2 loh batu, 10 perintah Elohim. The 10 Commandment. Karena apa? Hukum Taurat yang diberikan oleh Musa itu sebenarnya telah membatasi maut, kematian. Israel yang di bawah hukum Taurat tidak di bawah maut. Kenapa? Sebab mereka di bawah tuntunan itu, hukum Taurat itu menuntun kepada Kristus. Galatia 3 ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi, orang-orang percaya di Galatia pada waktu itu, hukum Taurat itu penuntun sampai Kristus. Jadi intinya adalah di mana ada Kristus, di situ maut tidak menyentuh. Israel di waktu yang lalu, maut berkuasa hanya sampai Musa. Yaitu Musa ketika menerima hukum Taurat ini menuntun kepada Yesus Kristus. Jadi Israel pada waktu itu tidak di bawah maut, tidak dibayang-bayang maut, tidak diikuti maut. Karena mereka di bawah tuntunan yang namanya hukum Taurat. Dan hukum Taurat membawa kepada Kristus. Dan sampai Kristus, maut dihapuskan oleh kematian Yesus oleh darahnya. Dan mereka beroleh hidup kekal bagi mereka yang percaya. Jadi maut itu ada batasnya. Pada waktu zamannya Adam, Nuh, Abraham, maut berkuasa. Tentunya hanya berkuasa kepada mereka orang yang tidak percaya. Tapi setelah turun hukum Taurat, maut tidak berkuasa. Kecuali mereka yang tidak di bawah hukum Taurat, maut berkuasa atas mereka. Tapi mereka yang berada di bawah hukum Taurat, bukan hukum Tauratnya yang menyelamatkan, tetapi hukum Taurat ini kan menuntun kepada Kristus. Fokusnya Yesus Kristus, Jesus the center. Nah pada hari ini, saya dan saudara, hukum Taurat sudah dihapuskan, semua ketetapan dan peraturannya, dan kita tidak under the law lagi. We are under the grace, Kita di bawah hukum yang baru, yaitu hukum anugerah. Di bawah anugerah, under grace, kita tidak ada kaitannya dengan semua itu. Di dalam Kristus yang ada adalah kehidupan kekal. Namun jika hari-hari ini saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, God's beloved, engkau mungkin sepertinya dibayang-bayangi maut. Itu hanyalah ketakutanmu. Itu pikiran saudara, itu keadaan jiwamu. Engkau membutuhkan hadirat Tuhan. Engkau membutuhkan jamahan Tuhan. Engkau membutuhkan pengenalan, pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, kemarin ada rekan ini dia mimpin pujian, tiba-tiba dia terhilang, mimpin penyembahan. Hanya mimpin penyembahan tiba-tiba terhilang dan berpikir, terhilang dalam arti begini, mungkin karena tekanan darah atau mungkin karena gula darahnya menjadi drop atau apa, dia pusing geliyeng gitu ya. Sorry, nggak saya ngomong bahasa Jawa, geliyeng, pusing. Kemudian dia tiba-tiba muncul pikiran begini, Tuhan, aku nggak mau istriku jadi janda. Nah, itu bukan berarti dikuasai maut, tapi ada pikiran yang sepertinya nyentuh-nyentuh maut, hanya ketakutan diri sendiri. Kalau aku mati hari ini, istriku janda dong Tuhan, tolong. Itu ketakutan saja, bukan berarti diikuti maut. Bagaimana mengatasinya? Perlu ditegaskan, perlu iman yang percaya bahwa Yesus memberimu kehidupan kekal. Yesus memberimu kedamaian di hati dan di jiwa. Perhatikan nih, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, in Christ, dan sekarang dinyatakan dalam diri Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sekarang telah dinyatakan. Apa itu? Yang telah menghapuskan kematian kekal, menghapuskan maut, dan mendatangkan kehidupan kekal oleh Injil. Hari ini, karena Injil Yesus Kristus, the gospel of grace, kita
telah berada di dalam Kristus, dan di dalam Kristus tidak ada yang namanya death atau maut. Maut itu terbatas oleh apa? Kuasa anugerah Yesus Kristus. Dulu maut berkuasa dari Adam sampai Musa. Muncul hukum Taurat, maut terbatas, tidak bisa nyentuh orang-orang Israel yang berada di bawah hukum Taurat, sebab hukum Taurat membawa mereka kepada Kristus. Hari ini kita bukan menuju Kristus seperti Israel menuju Kristus, sekarang dituntun hukum Taurat pada Kristus sampai Kristus datang, telah mati di atas kayu salib. Kematiannya menghapuskan maut dan mendatangkan kehidupan kekal. Hari ini kita di dalam Kristus, saya dan saudara kita itu tidak memiliki jalan hidup yang namanya death atau maut. Engkau yang sakit bukan berarti kelemahan tubuhmu membawa kematian, itu adalah kematian kekal. Itu hanyalah kelemahan tubuh yang kita hanya sementara di bumi, namun engkau memiliki pengharapan kehidupan kekal bersama Kristus. Death, maut, itu artinya akhir kehidupan. Akhir kehidupan ini bicara tentang bukan, mungkin orang dunia taunya akhir kehidupan di dunia ini. Padahal kita setelah akhir kehidupan di dunia ini ada kehidupan kekal. Di dalam Kristus kita punya kehidupan kekal. Di dalam Kristus, saudara, engkau mungkin punya kelemahan tubuh, itu tidak akan membuat maut itu mendatangimu. Engkau berada di bawah kuasa Yesus Kristus. Engkau yang sakit, engkau yang lemah, engkau yang sedang sepertinya ketakutan, maut tidak berkuasa atas dirimu, sebab Yesus menang atas maut. Dan engkau punya pengharapan, pasti ada jalan keluar untuk sakit penyakitmu, pasti ada jalan keluar untuk keadaan keuanganmu. Kadang orang punya hutang gak bisa bayar, Tuhan mati saja aku. Lu ngapain ke maut? Yesus itu tidak pernah meninggalkanmu, pasti ada jalan keluar untuk segala hutang bihutang atau masalah dalam pekerjaanmu. Hidup kekal saja dijamin, apalagi kehidupan kita sementara di bumi. Yesus selalu beserta dengan kita, dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Please, jaga pikiran saudara, berpikirlah yang baik, pikirkanlah semua yang suci, sedap didengar, disebut dengan kebaikan. Karena Tuhan itu memberkati engkau dengan pikiranmu, hatimu dengan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya engkau tetap fokus kepada Yesus. Dan Yesus yang selalu memberikan solusi atas segalanya. Maut itu terbatas, Yesus tidak terbatas untuk menolong saudara, menyertai saudara. Yesus Masiah, bless you.